Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Naam, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Mereka memberikan ucapan salam bukan seperti ucapan salam yang diajarkan oleh Allah. Apabila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan Assalamu alayka ya Abul Qasim. Arti assam adalah binasa. Arti assam adalah suatu ucapan atau makna yang tidak baik. Ruwiya anna unasan minal yahud dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu assalamu alayka ya Abul Qasim. Suatu riwayat menjelaskan ada sekelompok dari orang-orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengucapkan assalamu alayka ya Abul Qasim. Kebinasaan untukmu wahai Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassam huwal mautu. Arti assam adalah kebinasaan. Al-maut artinya binasa. Wa qala ar-rasulu alaikum. Maka jawab Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaikum. Semoga ucapan yang tidak baik itu kembali kepada dirimu. Wa nazalatil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 8 dari surat Al-Mujadalah. Fi qoulihi ta'ala wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Salam Allah kepada Nabi-Nya, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan tetapi mereka ketika bertemu dengan Nabi, mereka mengucapkan dengan tutur ucapan yang tidak baik. Mereka berharap suatu kemusnahan, suatu kebinasaan. Lalu jawab Nabi, wa'alaikum, semoga ucapan yang tidak baik itu kembali kepada dirimu. Sehingga Allah menurunkan ayat 8 dari surat Al-Mujadalah. Wa nahnu la nasyuk fi sihhati hadhihi ar-riwayah li'annaha asdaqu ta'jiran an nu'min. Dan kami tidak meragukan bahwa riwayat ini benar. Karena memiliki realitas bahwasanya mereka ini benar-benar menentang kepada Nabi, membenci kepada Nabi, menampakkan sikap permusuhan kepada Nabi. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan kedengkian mereka kepada orang-orang yang beriman, serta kedengkian mereka kepada Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Nabi bisa merukunkan para sahabat Ansar yang dari
suku Aus dan suku Khazraj. Yang mana mereka sebelum kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bertikai. Lalu mereka ditunggangi oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi menguasai kepada mereka. Akan tetapi setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka didamaikan sehingga mereka hidup dalam keadaan rukun, tidak saling memerangi. Oleh karena itu mereka marah, karena kepentingan mereka terancam, sehingga mereka membenci kepada Nabiul Islam dan mereka membenci kepada orang-orang yang beriman. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu. Fa'alu hadza wa qalu law kana Muhammadun nabiyyan la anzalallahu bina su'al 'adzabi li jur'atina 'ala nabiyyi. Mereka sudah melakukan segala sesuatu yang menampakkan sikap permusuhan. Dan mereka sudah mengucapkan dengan tutur ucapan yang tidak santun. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Lalu mereka menuntut, kalau seandainya Muhammad itu benar-benar sebagai seorang nabi, apa yang mereka tuntut? Bukti. La anzalallahu bina su'al azabi li jur'atina 'ala nabiyyi. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksaan yang pedih. Karena kita sudah ceroboh pada Muhammad. Apabila siksaan petaka itu tidak diturunkan, maka berarti dia bukan seorang nabi yang diutus oleh Allah. Hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masir. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ini memberikan peluang kesempatan kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Supaya mereka tidak menentang, melawan Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya mereka beriman kepada beliau. La tasta'jilu ma huwa ka'in. Wa inna Allah subhanahu qad a'adda lakum jahannama wa sa'at masira. Wa anna ghadan min al-yawmi qarib. Hasbuhum jahannam yaslawnaha fa bi'sal masir. Ini memberikan peluang kesempatan kepada mereka. Apabila mereka tidak bertobat, tidak kembali ke jalan yang benar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jangan tergesa-gesa. Janganlah kamu menuntut atas kesalahanmu supaya kamu mendapatkan petaka atau siksaan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan yang pedih kepadamu apabila engkau tidak beriman. Engkau tidak kembali ke jalan yang benar. Dan jahanam itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wa anna ghadan minal yaumi qarib. Sesuatu yang akan datang itu dekat.
Walikaulihi kullu atin qarib. Semua yang akan datang itu cepat, dekat.